Bagaimana cara kita sabar dan ikhlas menghadapi musibah diberikan Allah karena tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu. Saya ulangi lagi ya, biar jelas. Ya, baik. Bagaimana cara kita sabar dan ikhlas untuk itu? Tadi saya katakan, pertama, terimalah semua musibah itu sebagai qadar Allah untuk kita. Bahwa itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Itu pertama tuh. Yang kedua, ya, jadikan itu untuk ujian bagi kita. Dan pahami bahwa ujian itu untuk meningkatkan iman kita. Kedua tuh. Ketiga, coba muhasabah. Jangan-jangan tuh, yang terjadi itu karena peringatan Allah untuk kita, karena dosa kita. Yang keempat, dalam musibah dan apanya itu jangan mengeluh menyesali. Itu caranya. Allah, ya Allah, saya ini udah ngaji ya, kok dikasih musibah lagi. Dulu saya belum ngaji tak sakit, setelah ngaji sakit. Doa. Tidak sabar namanya doa. Terima itu keadaannya. Nah, berikutnya berdoa dan berharap kebaikan yang lebih baik. Dan kelima atau keenam, apa itu? Ya, lihatlah orang yang di bawah, orang yang lebih kuat cobaannya daripada kita. Apa kata Nabi? Ya, salah satu meringankan beban musibah itu adalah membayangkan bagaimana beratnya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cintanya kepada yang dicintai, lihat sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana beratnya ditinggalkan Nabi. Ya. Nah, kita bayangkan ketika kita dihadapi musibah, musibah itu akan hilang kalau cinta kita besar pada Nabi. Kenapa? Beratnya kita meninggalkan Nabi. Sehingga ada seorang wanita, saudaranya mati, meninggal, wafat, syahid, keluarganya, bapaknya, apanya, ya. Ketika ditanya, yang ia tanya habis perang cuman Nabi. Bagaimana keadaan Nabi? Ternyata Nabi selamat dan baik. Ya Rasulullah, kalau berita keadaanmu itu sudah baik, itu sudah menenangkan sejiwaku. Dan kita lihat, apa kita bayangkan ke Nabi? Kita tidak lihat Nabi sudah wafat, tapi kita berharap dengan kesabaran ini kita dipertemukan Nabi. Dengan Nabi, betapa beratnya beban Nabi. Kita baru berapalah ukti. Kadang-kadang ujian itu sebenarnya tak berat, tapi kita merasa berat karena kita belum bisa menerimanya dengan ikhlas. Kenapa kita tak bisa menerima dengan ikhlas? Itu karena kita menganggap itu sebagai azab langsung. Ya. Lalu kita menganggap seolah-olah tidak ada sebab yang lain. Coba dianggap ini, oh ini mungkin karena perbuatan kita. Bukan nyalahkan orang lain dulu. Apalagi musibah itu datang kalau kita kaitkan dengan orang lain, itu tak ikhlas gitu. Ini gara-gara dia lah nih. Sebelum ini lagi, udah. Kita dulu. Allah, ini musibah. Ya, kita langsung bicara hikmah. Ini apa hikmahnya nih? Ya mungkin Allah menguji kita, sebab kita akan diuji Allah. Berat ujian kini. Coba antum bayangkan beratnya ujian Yasir. Ammar bin Yasir. Ibunya siapa? Sumayyah. Ibunya mempertahankan iman, itu dibelah dari kehormatannya, ikhwan. Ya ukhti, mana ada azab hari ini seperti itu? Ma bicara sebagian riwayat menyebutkan dibaringkan sang ibu ditombak dari kehormatannya sampai tembus ke kepalanya. Kita apa? Kita tak pernah membayangkan beratnya ujian orang dahulu.
Nah, itu kita bayangkan. Menekan pada kali awal seperti tadi. Sabar itu pada kali as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran pada kali pertama. Nanti akan jalan. Seperti orang main gelombang kecil. Awan dulu sabar, oh ini dari Allah. Untuk rasakan itu. Ya, rasakan kenikmatannya kalau kita kembalikan semua kepada Allah. Ya, masalah berikutnya adalah bagaimana kita menanamkan keikhlasan. Yang seperti itu, ikhlas itu biasanya bisa ditumbuhkan dengan selalu menyembunyikan amal. Solat malam kita, tangisan kita, jangan suka ditengokkan ke orang. Kalau nak nanam ikhlas, kita selalu udah disorot nangis, baru rame-rame nangis. Tak ada sorotan berhenti nangis. Coba bangun malam, solat, nangis di hadapan Allah. Kalau perlu sang istri nangis, suami tak tahu. Suami nangis, istri tak tahu. Kenapa dia merahasiakan? Semakin banyak rahasia kita dalam amalan-amalan soleh, terutama amalan sunnah. Ya, kalau solat wajib kan tak perlu rahasia, sebab kita solat wajib di masjid. Tidak mungkin antum solat wajib cari tempat tersembunyi-sembunyi, berarti solat sendiri antum. Ya, katanya rahasia Ustaz. Dah, ini solat ibadah-ibadah sunnah utamakan untuk disembunyikan. Adapun ibadah wajib, zakat wajib. Gimana antum mau menyembunyikan zakat antum? Orang harus dibagi ke orang, ya. Tapi ada amalan-amalan sunnah yang lain, ya. Nah, itu di antara beberapa cara. Semoga ini bisa memberi manfaat. Ada lagi? Wah.